Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zuli Rodia. Saya merupakan salah seorang dosen tetap di program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam pelaksanaan tridharma saya sebagai seorang dosen, tentunya mengajar merupakan salah satu bidang yang harus saya persiapkan dengan baik dan matang sebelum saya mulai mengajar. Selama saya menjadi dosen di program studi teknik lingkungan, tentunya saya telah mengampu berbagai macam mata kuliah, baik itu terkait bidang saya seperti kesehatan lingkungan, kemudian mata kuliah kesehatan lingkungan kerja, epidemiologi lingkungan, biomonitoring kualitas lingkungan, toksikologi lingkungan, dan beberapa mata kuliah terkait. Saya juga mengajar pada beberapa mata kuliah lain seperti laboratorium lingkungan, metodologi penelitian, pencemaran udara, serta mata kuliah yang lainnya. Mata kuliah yang saya sampaikan pada video pengajaran ini merupakan mata kuliah kesehatan lingkungan. Mata kuliah kesehatan lingkungan memiliki bobot 2 SKS dan diwajibkan untuk mahasiswa di semester 3. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menguasai aspek proteksi masyarakat dari lingkungan hidup yang berbahaya, serta mampu menyelaraskan standar keselamatan publik dengan rekayasa lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan berbagai risiko yang berdampak pada kesehatan lingkungan. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan pencegahan dari penyakit berbasis lingkungan. Kemudian selanjutnya mampu berpikir kritis dalam mencegah timbulnya masalah terkait kesehatan lingkungan. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk mampu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah terkait kesehatan lingkungan. Untuk mencapai CPMK tersebut, strategi delivery ataupun penyampaian materi yang saya gunakan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Materi perkuliahan dibagi ke dalam beberapa topik utama, diantaranya adalah paradigma kesehatan lingkungan dan riwayat alamiah penyakit, kemudian dasar-dasar toksikologi lingkungan dan efek xenobiotik, pengetahuan tentang analisis dan manajemen risiko lingkungan. Dalam penyampaian materi ini, saya menggunakan buku referensi seperti buku Kesehatan Lingkungan oleh Arif Sumantri, buku Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan oleh Mukono, dan selain itu, beberapa sumber ajar yang saya pakai adalah beberapa buku yang saya tulis dengan autor dosen lainnya seperti buku Biomonitoring, Peran Strategis Tumbuhan dalam Pemantauan Lingkungan, kemudian buku Kebakaran Lahan dan Perubahan Lingkungan. Saya juga menerapkan metode pembelajaran berbasis case method untuk merangsang kemampuan berpikir kritis dari para mahasiswa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Kita sehat semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya izin dulu ya untuk satu orang laki-laki pimpin doa dulu. Bagus, boleh tolong pimpin doa. Kita dengar berdoa sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Selesai. Terima kasih teman-teman. Kita absen sebentar ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah kesehatan lingkungan. Absen pertama itu ada Anissa tadi, Salva tadi, Iqbal ada. Tadi Bu. Oh, sudah semua Bang? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke perkuliahannya. Nah, karena kita sekarang sudah memasuki pertemuan ke-9 setelah minggu lalu ujian lead ya dengan Bu Sally. Bagaimana ujian leadnya? Lancar? Bagus? Alhamdulillah. Kita sebentar ini ya mengulang kembali atau mengingat kembali. Nah, kemarin sama Bu Sally di awal sudah ada beberapa pembahasan ya tentang kesehatan lingkungan, kemudian bagaimana paradigma kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk pertemuan ke-9 ini kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang ekotoksisitas, kemudian ekogenetika dari zat toksin di lingkungan itu seperti apa. Dan untuk sebelumnya, ada yang tahu toksin itu apa? Toksin. Ada yang tahu? Toksin. Apa sih kira-kira? Apakah itu obat batuk?
Enggak ya. Nah, untuk mengetahui apa itu toksin, kita coba buka video ini sebentar ya. Baik teman-teman, mari kita saksikan bersama video yang mungkin ini ya memberikan sedikit gambaran tentang apa itu toksin. In 1954, the Sanitation Office of Minamata City began receiving reports of an unknown epilepsy-like affliction, which has since become known as Minamata disease. Nah, teman-teman bisa saksikan tadi tuh di layar monitor ya. Ada kayaknya seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu. Nah, apa yang dilakukan sama ibu-ibu tersebut? Apakah dia sedang berdisko? Tidak ya. Tapi ya seperti kejang-kejang gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mari kita saksikan berikutnya. Since the cause of the disease had not been identified, patients were isolated to prevent spread of the disease. Minamata disease is a neurological condition. Mercury poisons the central nervous system, damages the sense of balance and motor skills, which leads to increasingly intense body convulsions and ultimately death. In 1957, the Minamata Disease Research Group of Kumamoto University announced that Minamata disease is a toxic disorder of the central nervous system caused by certain organic mercury compounds transmitted through the intake of seafood. They isolated organic mercury as the sole cause through a series of experiments on cats, which leads to increasingly intense body convulsions and ultimately death. In 1957, the Minamata Disease Research Group of Kumamoto University announced that Minamata disease is a toxic disorder of the central nervous system caused by certain organic mercury compounds transmitted through the intake of seafood. They isolated organic mercury as the sole cause through a series of experiments on cats. In the same year, extremely toxic levels of organic mercury were detected in the human patients. The report submitted to the Ministry of Health and Welfare stated that the underlying cause was organic mercury in seafood. Sudah melihat ya satu video, di mana video itu tadi ada banyak fenomena ataupun kejadian yang terjadi di Teluk Minamata Bay katanya gitu ya, di Jepang. Nah, itu dikarenakan adanya apa tadi? Pencemaran merkuri oleh siapa katanya? Fertilization gitu kan. Jadi pupuk nitrogen yang ada di situ, ini pabrik pupuk nitrogen yang ada di situ. Nah, jadi teman-teman dari video tadi itu dijelaskan juga bahwa pada saat itu belum ada pengetahuan tentang penyakit Minamata tadi. Jadi ada yang kucing muter-muter gitu kan ya. Nah, kemudian ada yang seperti ibu sedang ada ujung sih, tapi itu sebenarnya dia sedang sakit gitu kan. Dan si merkuri ini ternyata di Teluk Minamata ini yang mencemari Teluk Minamata ini masuk ke dalam tubuh makhluk hidup baik manusia maupun kucing tadi itu melalui rantai makanan. Jadi karena diteluk kan ya, diteluk, nah kemudian rantai makanannya itu mungkin dari ikan yang ada di produksi di teluk tersebut, misalnya dari si nelayannya atau pemancing tradisional yang ada di situ gitu, menangkap ikan dari situ kemudian dikonsumsi sehingga terjadilah tadi pencemaran tadi sampai ke manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah itu melalui rantai makanan. Dan merkuri ini ternyata dia menyerang ke bagian apa namanya? Saraf. Iya, jadi dia menyebabkan gangguan pada sistem saraf makhluk hidup. Kucing dari sampai muter-muter gitu kan, kita kira dia lagi joget gitu kan ya, padahal bukan gitu. Tapi karena pengetahuan pada saat itu baru digali ya, karena penyakit itu baru muncul. Nah, maka pada saat itu dinamakan yang namanya itu ya kucing muter-muter itu namanya dancing cat. Nah, jadi kucing joget, padahal sebenarnya kucingnya lagi sakit ya. Nah itu karena sistem syarafnya yang terkena cemaran dari merkuri. Nah kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Jadi apa itu yang namanya toksik? Beracun yang diproduksi secara alami
dialami oleh sel atau organisme hidup seperti bakteri, tumbuhan, jamur, dan Betul. Jadi toksin itu salah satunya itu bisa dari makhluk hidup. Contohnya kayak bisangla. Nah, itu toksin juga. Nah, kemudian kalau yang individu ya tadi itu adalah contoh toksinnya adalah merkuri. Jadi bahan kimia bisa jadi dari buatan si manusia itu sendiri, ya, atau yang ada di alam. Nah, kalau kita balik lagi ya, kita kembali lagi. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Tadi di awalnya sudah dijelaskan ya, padahal di apa namanya, di Jerman itu di 1950-an itu Jepang kan sedang industrialisasinya sedang kencang gitu ya. Maka apa yang terjadi di masa itu kira-kira menurut teman-teman? Kenapa sampai adanya pencemaran gitu? Pencemaran di Teluk Minamata. Iya, pembuangan limbah. Kenapa kita membuang limbah? Kita mau membuat sesuatu. Kalau di kasus Minamata tadi kita mau buat pupuk gitu kan ya. Nah, kita bisa bilang bahwa itu terjadi pencemaran itu atau pembuangan limbah itu bisa terjadi karena adanya kebutuhan manusia. Jadi hubungan antara manusia, kebutuhan dan sumber daya itu tadi yang menyebabkan banyak sekali terjadinya pencemaran. Nah, pencemaran itu tergantung apakah bisa diolah atau tidak. Nah, pada kasus yang di Minamata itu tadi itu adalah yang tidak diolah dengan baik, jadi bisa menimbulkan pencemaran di mana-mana. Kemudian, nah tadi yang kita sampaikan bahwa dari adanya hubungan manusia dengan lingkungan itu maka banyak terjadi proses produksi dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga melepaskan yang namanya limbah. Ya. Nah, sehingga ini juga berpengaruh atau berdampak terhadap kualitas lingkungan untuk tempat hidup masyarakat. Kemudian itu nanti akan berdampak juga pada kesehatannya. Tadi seperti yang dijelaskan di video, bahkan ada yang sampai meninggal kan gitu ya, bayi-bayi lahir dengan cacat otak misalnya. Nah itu juga ada yang terjadi. Kemudian tadi ada di gambarnya juga disampaikan di video itu, kalau kita jadi pada umumnya kan 5 ya, begini terpisah gitu kan jadi. Nah tadi di foto tuh ada yang nempel gitu, ada seperti selaput gitu kan. Nah itu terjadi karena adanya tadi kontak cemaran terhadap si manusia di situ, sehingga menyebabkan apa yang normal jadi tidak normal, jadi sakit ya. Nah dengan apa kita mempelajari toksisitas ataupun ekokinetika toksin di lingkungan. Nah teman-teman, ini mungkin kalau bisa kita gambarkan dalam diagram sederhana ya, bagaimana toksin atau kata lainnya adalah xenobiotik ya. Itu dari mulai awal terbentuknya, kemudian bagaimana dia rilis ke lingkungan, bagaimana dia ada di lingkungan, prosesnya seperti apa, secara sederhananya bisa kita lihat di grafik ini gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari ilustrasi ini. Pertama itu kelihatan ya bahwa ada proses industri, proses pembuatan segala macam yang mungkin menimbulkan limbah tapi tidak diolah secara maksimal sehingga dia masuk ke lingkungan. Nah, proses masuknya limbah dari sumbernya ke lingkungan itu tadi itu dinamakan dengan emisi. Jadi teman-teman sering mendengar istilah yang namanya emisi udara, gitu kan? Nah, emisi limbah cair itu sebenarnya juga ada gitu, cuman pada kebanyakan kita melekatkan emisi itu kepada udara, tapi sebenarnya itu adalah proses pelepasan. Nah, di lingkungan akan terjadi apa pada si toksin tadi? Nah, teman-teman bisa lihat di sini siklusnya. Nah, di sini banyak sekali siklusnya ya. Nah, si toksin ini tadi ketika dia berada di lingkungan, dia akan menemui 3 kemungkinan. Atau kalau di dalam bahasa toksikologi itu takdir gitu ya, fate. Jadi fate-nya itu ada 3. Yang pertama adalah ketemu air, ketemu darat, ketemu tanah. Yang 3 tadi dinamakan dengan media lingkungan gitu. Jadi media lingkungannya ada 3 itu tadi, air, tanah ataupun udara. Nah kalau sudah ketemu sama salah satu medianya, dia juga punya kemungkinan 2 fate. Jadi yang pertama adalah kemungkinannya adalah si zat toksin tersebut akan terurai atau lebih tidak toksik, dan kemungkinan kedua dia menjadi lebih toksin gitu.
Jadi ketika si toksin tadi itu ketemu sama media-media tadi, kemudian bereaksi secara kimia dan lain sebagainya, ada proses reduksi, oksidasi dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, itu akan menjumpai dua kemungkinan tadi, menjadi lebih tidak toksik atau jadi lebih toksik. Kalau anak sekarang kan ini menggunakan istilah toksik itu untuk sesuatu yang tidak enak gitu ya, dengan di antara kita harus ada toksik nih gitu kan. Nah sama istilahnya juga seperti itu untuk si apa namanya zat-zat ya, baik zat kimia, biologis dan lainnya yang bisa menimbulkan. Karena itu tergantung pada 3 portal entry yang ada di manusia. Masih ingat? Yang pertama pernapasan, ya boleh. Mulut, ingesti, pernapasan, inhalasi, ingesti, inhalasi, satu lagi lewat kulit. Iya. Jadi lewat kulit. Jadi ada 3 itu ya kemungkinan si toksin bisa masuk ke makhluk hidup. Nggak manusia aja, manusia salah satunya. Ketumbuhan juga seperti itu. Jadi misalnya ada virus bisa itu kan. Nah, saya lagi sering begadang nih. Mungkin daya tahan tubuh saya lagi nggak bagus gitu kan. Terus saya lagi ada diskusi nih misalnya sama siapa, misalnya beberapa mahasiswa gitu ya, ada si A, si B dan si C gitu. Si A, si B dan si C istirahat cukup misalnya kan, gizi cukup juga, tercukupi dengan sehat, dan misalnya dia makannya teratur dan lain sebagainya, sedangkan saya tidak. Jadi bisa jadi saya punya tingkat sensitivitas atau kepekaan yang lebih tinggi terhadap si toksin tadi. Jadi mungkin saya lebih mudah terkena penyakitnya dibandingkan sama orang lain. Jadi tergantung juga pada si individu masing-masing. Kalau sebelumnya teman-teman tahu organisme akuatik dan terestrial ini apa? Kalau akuatik hidupnya di air, kalau terestrial hidup di darat. Ya, jadi kalau terestrial di darat, kalau akuatik di air. Nah, ini bisa menyebabkan kematian organisme, si toksin tadi, kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ, dan xenobiotik yang terkandung di dalam organisme ini bisa masuk ke rantai makanan. Nah, kemudian pada tumbuhan, efeknya juga ini ya, banyak gitu. Yang pertama bisa jadi dia terganggu proses produksi pada tanaman pertanian, misalnya jagung, padi atau apapun itu bentuknya gitu ya. Kemudian kematian pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian juga si xenobiotik yang terkandung di dalam tumbuhan itu bisa masuk ke dalam rantai makanan. Jadi karena teman-teman masih ingat rantai makanan? Pasti di base rantai makanan itu apa? Dasar rantai makanan itu apa? Produsen. Siapa produsen itu? Tumbuhan. Yang punya klorofil aja. Bukan yang tahu-tahu aja ya, tapi yang punya klorofil aja. Jadi tumbuhan-tumbuhan inilah yang menjadi produsen untuk makanan dari tingkatan-tingkatan rantai makanan di atasnya. Masih ingat sekarang tumbuhan ada apa? Konsumen 1, betul. Kemudian konsumen tingkat 2, seterusnya sampai pemurai ya, boleh. Sebelum pemurai ada siapa? Ada top predator namanya. Jadi di rantai makanan itu ada top predator. Nah, kalau kalian di mana? Kita top predator ya. Singa aja dibuka gitu. Gak ada singa ya di sini ya. Adanya harimau. Tapi ada makan harimau nggak? Dan harimau itu juga termasuk salah satunya adalah top predator ya. Jadi dia adalah konsumen tingkat tinggi. Nah, kemudian pada material atau bangunan ini juga si toksin tadi bisa menyebabkan yang namanya kerusakan pada si bangunan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambar yang tertera ini ya, bahwa kerusakan pada bangunan ini macam-macam bentuknya, tapi yang paling jelas bisa kita amati itu adalah apa ini namanya? Korosi. Betul. Dari mana itu korosinya ini? Iya. Jadi zat-zat kimia yang ada di dalam udara, kemudian iya, lalu iya turun sebagai hujan asam, kan ya, sehingga lama-kelamaan dia akan menyebabkan korupsi pada struktur-struktur konstruksi bangunan. Kalau misalnya dia ini ya bereaksi ya, contohnya itu tadi kan pada misalnya, kalau misalnya ini adalah fitoplankton misalnya yang ada di air,
Nah, satu fitoplankton ini mengandung 0,04 ppm konsentrasi kontaminan atau toksik tadi. Nah, sekarang teman-teman bayangkan, satu ikan cukup nggak makan satu fitoplankton aja? Kakinya yang dia gitu kan. Ada mau katanya gitu kan ya. Paling tidak dia makan kan berapa? Misalnya 3, dia kan perlu laut 1, 2, 3 bisa gitu kan. Kemudian setelah itu apa cuma sekali aja dia makan? Enggak, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali gitu kan ya, kita nggak tahu gitu kan, tergantung jenis ikannya. Nah kalau misalnya paus itu teman-teman kan ya makannya fitoplankton kan, itu kalau mangap sekali berapa ini, berapa ton gitu. Nah kebayang ya, berarti satu fitoplankton kalau mengandung 0,04, si ikan makan satu kali aja, misalnya dia butuh 4 fitoplankton, berarti 0,04 dikali 1. Itu belum dikalikan berapa kali dia makan dalam sehari. Sama kayak teman-teman, sehari makan berapa kali? Sekali. Yakin itu sekali? Malam ditraktir temennya enggak? Nah, misal ya, makan juga 3 kali sehari kan ya, normalnya kalau nggak normal ya di bisa mama masak ikan goreng misalnya pagi ini gitu, biasanya kan ini ya masak pagi ya buat siang sampai malam gitu kan ya. Nah misalnya masak ikan goreng sekali makan cukuplah 1 ikan gitu kan, tapi kan nanti siang ikan lagi gitu ya, berarti kita makan 1 hari itu ya 3 ikan iya kan. Nah kalau di ikan itu berapa 0,23 ppm, nah kali-kali gitu juga gitu. Jadi matematikanya seperti itu tuh sampai ke atas, sampai ke Mbak Elang ini ya, Mbak Elang jago, ototnya gede-gede, tapi dia yang mengandung toksikan paling besar. Nah, untuk pertemuan kali ini itu mungkin yang bisa kita bahas. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup mengerti dengan materinya hari ini? Oke, baik. Kalau begitu teman-teman, untuk tugas minggu depan teman-teman nanti di rumah searching aja gitu ya, satu kasus kayak contoh kayak tadi kasus pencemaran minum mata tadi. Nah sebenarnya kasus pencemaran kan banyak ya. Nah itu jadi teman-teman nanti cari aja pakai koran digital boleh, kemudian paper atau artikel juga boleh, ya, buku juga boleh. Tapi jangan dari blog ya. Nah, kemudian teman-teman pilih salah satu kasus pencemaran lingkungannya apa, kemudian diulas toksinnya, jenisnya itu apa yang mencemari lingkungan, kemudian dijelaskan alur pelajarannya, ekokinetikanya seperti apa di lingkungan, sampai nanti ke rantai makanan. Ya, karena satu toksikan yang mencemari di lingkungan tersebut itu mungkin akan berbeda jalurnya dengan yang di aquatic betul. Belum lagi yang di udara itu juga akan berbeda. Jadi tugasnya itu untuk minggu depan, kemudian seperti biasa tugasnya diketik di Word. Nah, nanti di save-nya ke PDF ya, dan di submit di LMS Unja seperti biasa. Oke, kalau tidak ada yang bertanya itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Minggu depan akan kita diskusikan tugasnya ya. Nah, itu untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran dari saya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan mutu pendidikan tinggi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.